Selamat pagi kepada anak-anak kami sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat walau kita masih belajar di rumah. Ada sedikit pesan Bapak, yaitu untuk pertemuan berikutnya ketika kita memulai pembelajaran daring bersama dengan Bapak, ada baiknya anak-anak kami terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Demikian pesan Bapak, semoga anak-anak kami dapat melakukannya di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak kami, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang matematika tentang logaritma. Matematika logaritma. Bentuk umum atau bentuk penulisan daripada bilangan logaritma itu secara umum ditulis yaitu P logaritma A sama dengan C. P logaritma A sama dengan C. Anak-anak kami, antara logaritma dengan bilangan eksponen, antara logaritma dengan bilangan berpangkat itu saling berkebalikan atau disebut saling inverse. Sehingga Bapak tulis seperti ini, yaitu dalam logaritma ditulis P logaritma A itu sama dengan C. Artinya saling kebalikan atau saling inverse dengan bilangan eksponen, yaitu P pangkat C sama dengan A. P pangkat C sama dengan A. Di dalam penulisan bilangan logaritma, ya, P itu disebut basis atau bilangan pokok. P itu angka atau bilangan yang disebut dengan basis atau bilangan pokok. Mengapa Bapak katakan itu bilangan pokok? Karena di dalam penulisan bilangan pangkat P itu P pangkat C, P itu adalah bilangan pokok atau bilangan dasar. Yang perlu diperhatikan di dalam penulisan bilangan pokok berikutnya, P itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0. P bilangan yang lebih besar dari 0. P tidak sama dengan 1. P sama dengan 10 tak perlu kita tulis. P sama dengan 10 atau basis sama dengan 10 tak perlu ditulis. Contoh, ya. Banyak penulisan bilangan logaritma seperti ini. Logaritma 100 sama dengan berapa katanya? Sama dengan titik-titik. Ya. Padahal dalam penulisan umum logaritma itu adalah P logaritma A. Ya, ditulis di ujung huruf L dengan angka yang agak kecil, itu basis, harus ada. Tapi contoh ini tidak kita tulis, ya. Mengapa tidak ditulis? Karena di sini sudah dianggap sama dengan 10. Itu makanya jika basis atau P-nya sama dengan 10 tak perlu kita tulis. Contoh tentang bilangan logaritma. Di sini Bapak berikan contoh yaitu P logaritma 32 sama dengan 5. P logaritma 32 sama dengan 5. P atau basisnya yang mau kita cari. Numerus atau A-nya itu 32. Nilai logaritma atau hasil logaritma itu atau C-nya itu sama dengan 5. Maka Bapak buat di sini sebelum kita menjawab mencari P-nya, pertama kita kenali dulu bilangan-bilangan yang ada di dalam logaritma yaitu P, A dan C. Dari sini A 3, C-nya 5, ya. C-nya 5, A-nya 3, A-nya 30, A-nya A-nya 32. Ya. Sehingga kita mau cari P. Ya. Mencari P itu tadi saling berkebalikan dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, ya. Sehingga untuk menjawab itu kita gunakan sifat bilangan pangkat, yaitu P pangkat C sama dengan A, P pangkat C sama dengan A. Kita tinggal substitusi P A C dengan yang ini, yang ada A-nya kita ganti 32, kemudian C-nya kita ganti 5, tinggallah P. Maka ditulis P pangkat 5 sama dengan 32. P pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Mengapa demikian? Karena 2 pangkat 5 itu artinya perkalian 2 sebanyak 5 kali. Dan kalau itu kita kalikan sama dengan 32. Jadi kita upayakan juga ini bilangan berpangkat yang pangkatnya sama dengan ini di seberangnya. Biar itu bisa nanti kita coret atau kita abaikan. Maka yang tinggal P sama dengan 2. Jadi P logaritma 32 itu sama dengan 5. Berapa P-nya? Ya jawabnya P-nya sama dengan 2. Basisnya sama dengan 2. Contoh yang kedua yang mau Bapak berikan kepada kita yaitu
4 logaritma A sama dengan 32, sama dengan 3. Maaf ya, 4 logaritma A sama dengan 3. Yang ditanya berapa A? Ya. Dari penulisan bilangan logaritma ini kita dapat P berarti 4, C 3. Yang mau kita cari adalah A. Ya, P sama dengan 4, C sama dengan 3. Yang mau kita cari A berapa? Mengikuti sifat daripada bilangan eksponen tadi, yaitu P pangkat C itu sama dengan A. Ya kita tinggal masukkan saja. Ya. Apa yang bisa kita substitusi dari yang diketahui ini tadi? P-nya kita ganti 4, C-nya kita ganti 3, sehingga P-nya kita ganti 4 menjadi 4, C-nya kita ganti 3, sehingga 4 pangkat 3 sama dengan A. A sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah perkalian 4 sebanyak 3 kali. Perkalian 4 sebanyak 3 kali, sehingga kalau kita kalikan 4 kali 4 16, kali 4 itu 64, sehingga nilai A-nya adalah 64. Itulah tentang pengenalan bilangan logaritma. Berikutnya kita lanjut anak-anak kami, yaitu mengenai sifat-sifat bilangan logaritma. Ada 9 sifat bilangan logaritma di sini yang mau Bapak berikan. Nanti lengkapnya bisa kamu lihat di materi pembelajaran yang Bapak berikan. Sifat yang pertama itu P logaritma 1 sama dengan 0. Itu perlu kita ingat. Yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Artinya jika angka basis dengan angka numerus, ya, angka basisnya itu sama dengan numerusnya, maka nilai logaritmanya sama dengan 1. Berapapun ini A-nya, ya. Sifat yang ketiga yaitu kita lihat di sini P-nya atau basisnya tetap P, tapi numerusnya perkalian dua bilangan. Sehingga nanti, ya, ini bisa kita ubah menjadi dua bilangan yang sama basisnya tetapi ditambahkan. Kita pecah numerusnya A, B. Jadi P logaritma A ditambah P logaritma B. Kemudian sifat yang keempat yaitu basisnya tetap P, numerusnya itu menjadi sebuah bilangan pecahan dengan dengan pembilang A dan penyebut B. Kita ubah menjadi dua bilangan sama seperti sifat yang ketiga tadi, tetapi ini dikurangkan. Ya, dikurangkan tapi basisnya sama. Yaitu A per B, ya, dikurang per B. Menjadi P logaritma A dikurang P logaritma B. Sifat yang keempat. Sifat yang kelima yaitu P logaritma A pangkat M. P logaritma A pangkat M itu menjadi sama dengan, disederhanakan, M dikali P logaritma A. Mana pangkatnya? Yaitu dia sudah digeser ke depan, ya, digeser dan menjadi perkalian dengan P logaritma A. Menjadi perkalian dengan P logaritma A. Kemudian perlu kami ingatkan kepada anak-anak kami, jika bilangan basisnya atau P-nya itu nanti sama dengan A, seperti ini, jika P sama dengan A, maka P logaritma A pangkat M, P logaritma A pangkat M itu sama dengan M. Enggak perlu lagi kita tulisin, karena P dan A-nya sudah sama. Perlu diingatkan. Kemudian kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu A logaritma B sama dengan, kita buat menjadi sebuah bilangan pecahan, bilangan logaritma pecahan seperti ini. Logaritma B, dia numerusnya tetap, tapi basis A tadi dia menjadi logaritma pada posisi di bawah per atau penyebut dengan basis yang sama. Dengan basis yang sama, sekali lagi numerusnya tetap di atas, yaitu B logaritma B, tetapi A tadi sebagai basis di sini posisinya dia menjadi numerus tetapi di bawah per atau sebagai penyebut. Dari mana basisnya, basis B ini datangnya? Padahal di sini tadi basis A, itu nanti tergantung di soalnya. Sifat yang ketujuh yaitu 1 per P logaritma A. 1 per P logaritma A. Kita mengabaikan pecahan 1 pernya, sehingga ditulis menjadi A logaritma B. Apa yang bisa kita lihat di sini, nak? Yaitu tadi di sini P sebagai basis, tetapi dia di bawah per, A sebagai numerus.
ketika 1/nya kita hilangkan, A sekarang di sini sebagai basis, B yang tadinya basis menjadi numerus, ya. Sifat yang ke-8 yaitu P pangkat N. P pangkat N logaritma A pangkat M. Ya, ini hampir sama dengan sifat yang ke-5 tadi. Sifat yang ke-5 P logaritma A pangkat M. Hanya di sini P-nya atau basisnya tidak berpangkat. Ya. Bedanya dengan sifat yang ke-8 P-nya berpangkat. Maka pangkat M dari atau pangkat dari numerusnya itu pindahkan ke depan, geser seperti sifat yang ke-5 menjadi perkalian nanti, tetapi per pangkat dari basis. Per pangkat dari basis. Sehingga ditulis M per N dikali yang tinggal itu P logaritma A. P logaritma A. Dan seperti sifat yang ke-5 tadi, jika bilangan P dan A atau basis dan numerusnya nanti itu sama, ini bisa kita abaikan sehingga nanti hasilnya tinggal M per N. Tetapi kalau tidak sama ya kita tulis. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-10 yaitu P logaritma A dikali A logaritma B kali B logaritma C, maka sama dengan P logaritma C. Apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, di bilangan logaritma ini A dia sebagai numerus, tetapi di sini dia sebagai basis. Itu bisa kita coret. Kemudian di sini B sebagai di bilangan logaritma dia sebagai numerus, tapi di sini bilangan logaritma dia sebagai basis. Bisa kita coret. Yang tidak tercoret yang tinggal yaitu P log C. P log C. Itu 9 sifat yang mau kita gunakan untuk menjawab soal-soal dalam bilangan logaritma. Sebagai contoh di sini Bapak berikan ada 5 contoh. Ya, tentukan nilai dari bilangan logaritma berikut. Yang pertama 2 logaritma 16, yang kedua akar 5 logaritma 25, yang ketiga 1/8 logaritma 2, yang keempat 2 logaritma 32 ditambah 2 logaritma 4 dikurang 2 logaritma 8, yang kelima 3 logaritma 6 dikali 6 logaritma 5 dikali 5 logaritma 9. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa 2 adalah basis ditulis di ujung huruf L tetapi agak kecil. Demikian juga dengan 5 dan semuanya. Akar 5, 1/8 dan yang lainnya. Ya, perlu diingatkan kembali sama anak kami ya. Kalaupun nampak agak besar atau agak enggak pas dia seperti di ujung huruf L. Maka cara menjawabnya anak-anak kami sekalian, kita mengikuti sifatnya, yaitu kita jawab nomor 1. 2 logaritma 5 2 logaritma 16, 2 logaritma 16 sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 4 sama dengan 4. Permasalahannya numerusnya tadi 16, mengapa menjadi 2 pangkat 4? Karena ingat 2 pangkat 4 itu adalah perkalian 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Kenapa? Karena ini 2 pangkat. Dari mana datangnya dia? Kita sesuaikan dengan ininya, basisnya, ya. Sehingga nanti karena basisnya ini 2, bilangan pokoknya juga 2, maka seperti sifat yang kedua ini boleh kita coret, tinggallah pangkatnya yaitu 4. Sehingga 2 logaritma 16 itu sama dengan 4. Yang kedua, akar 5 logaritma 25 sama dengan 5 pangkat setengah logaritma 5 pangkat 2 sama dengan 2 dibagi 1/2 sama dengan 5 logaritma 5. Dikali 5, dikali 5 logaritma 5. Nah, anak kami permasalahannya kenapa jadi 5 pangkat setengah sedangkan tadinya akar 5. Tadi ini jadi 5 pangkat 2, tadinya 25. Ingat anak-anak kami, bilangan akar itu bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat seperti sifat bilangan berpangkat kalau kita pelajari kembali, tetapi dia berpangkat pecahan, dalam hal ini adalah pangkat setengah. Ingat ya, kalau ini misalnya akar 7 maka 7 pangkat setengah, ya. Lalu 5 pangkat 2 itu cukup jelas. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 2 itu 25. Kemudian kita masuk ke sifat ini, kita sekarang mengikuti sifat yang ke-8. Numerusnya berpangkat, basisnya juga berpangkat. Maka kita keluarkan masing-masing pangkatnya ke depan, tapi yang lebih dahulu yaitu 2 dari pangkat numerus 2 per pangkat basis yaitu setengah. 2 dibagi setengah itu adalah 4. Maka akar 5 logaritma 25 itu sama dengan 4. Kemana ini? Karena 5 logaritma 5 itu dianggap 1 atau dapat diabaikan. Ya, dapat diabaikan sehingga sama dengan 4.
Contoh yang ketiga yaitu 1/8 logaritma 2 sama dengan setengah 1/2 pangkat 3. Ini pangkat 3 enaknya. Setengah pangkat 3 logaritma 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat min 3 logaritma 2 pangkat 1 sama dengan min 1/3. 2 kali 2 logaritma 2 sama dengan min 1/3. Permasalahannya, kenapa menjadi 1/2 pangkat 3? Karena 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. 1/2 pangkat 3 itu perkalian 1/2 sebanyak 3 kali. Perkalian 1/2 sebanyak 3 kali, sehingga 1/2 kali 1/2 kali 1/2 adalah 1/8. 2 pangkat 1 itu adalah dari sini. Semua bilangan yang tidak berpangkat atau semua bilangan berpangkat 1 itu dapat diabaikan. Atau semua bilangan yang tidak berpangkat dapat dianggap berpangkat 1 seperti ini. Lalu ini kita sekarang sifat seperti sifat yang ke-8 atau seperti contoh yang kedua tadi, pangkat numerusnya 1, pangkat basisnya 3. Ya, pangkat numerusnya 1, pangkat basisnya 3. Oh sorry ya, maaf ya. Jadi 1/2 pangkat 3 itu ternyata harus kita rubah lagi, yaitu menjadi 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 3. Ingat sifat bilangan berpangkat, kalau bilangan berpangkat itu di bawah per pecahan seperti ini, maka nanti pangkatnya ya itu akan berubah tanda. Abaikan 1/nya, tapi pangkatnya menjadi ubah tanda. Seperti ini, kita abaikan 1/nya, tapi pangkatnya menjadi ubah tanda. 2 pangkat min 3 logaritma 2 pangkat 1. Nah, ini sekarang kita masuk ke sifat yang ke-8. Pangkat numerus, pangkat basis kita keluarkan, ke depan kita buat 1/min3, tinggal 2 log 2 itu adalah 1, bisa kita abaikan, maka menjadi 1/min1/3. Itu dia. Kemudian sifat yang contoh yang keempat. Di sini Bapak buat 2 log 32 ditambah 2 log 4 dikurang, adalah sifat yang ketiga dan yang keempat. Cara memecahkannya hubungan antara dua bilangan logaritma dulu yang terdekat seperti ini. Tetapi asalkan dia memiliki basis yang sama. Ini boleh kita tambah dengan yang bilangan logaritma lain atau kita kurang, tetapi asalkan basisnya sama. Maka cara menyelesaikannya dua bilangan yang terdekat dulu seperti ini. Maka karena basis sama, maka karena ini dijumlah sifat yang ketiga, maka numerusnya dikalikan menjadi satu bilangan logaritma dengan mengalikan numerusnya seperti ini. Kemudian ini tetap kurang 2 log 8. Kita kalikan dulu ini 128, sehingga 2 logaritma 128 dengan dikurang 2 log. Nah, ini sekarang menjadi 2 bilangan logaritma. Kalau dia dikurang, maka bilangan logaritma pertama itu dibagi atau diperkan dengan bilangan logaritma yang kedua, sehingga seperti ini. Ya. Sehingga 2 logaritma 128 per 8. 128 dibagi 8 itu 16. Ya. 128 itu dibagi 8 itu 16. Sampai situ dulu, sekali lagi Bapak ulangi. Kita usahakan dua bilangan logaritma yang terdekat asalkan basisnya sama. Kalau dia ditambah, maka numerus keduanya kita kalikan. Jadikan menjadi satu bilangan logaritma dengan cara mengalikan numerus. Asal dikali, asal basis sama. Seperti ini kita kalikan. Sekarang antara ini adalah dua bilangan logaritma yang berdekatan, basisnya sama, tapi dikurang. Kalau dikurang menjadi dibagi. Seperti ini. 128 dibagi 8. Sekarang itu 16. 16 itu kita upayakan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Karena perkalian 2 sebanyak 4 kali itu 16. Sehingga ini dapat kita coret atau abaikan menjadi 4. Sehingga nilai dari ini semua adalah 4. Contoh yang kelima yaitu 3 log 6 dikali 6 log 5 dikali 5 log 9. Ingat bahwa 6 di sini sebagai basis, sebagai numerus, ini sebagai basis, coret aja. Ada bilangan atau angka yang sama tapi beda posisi, itu bisa kita coret. Enggak harus dekatan seperti ini. Mungkin di sini dia di sini 6-nya boleh juga. Mungkin juga kalau di sini enggak harus berdekatan seperti ini. Tetapi yang pasti dia satu sebagai numerus, satu sebagai basis, mau dekat mau jauh pun dia boleh kita coret. Ini juga boleh kita coret, maka yang tinggal yang tak tercoret yaitu 3 log 9. Sedangkan 9 itu adalah bilangan pangkat yang kita buat menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 3 dengan 3 ini coret sehingga nilai logaritmanya 2.
Demikianlah anak-anak kami penjelasan singkat yang bisa Bapak berikan tentang logaritma. Bapak mohon pelajari kembali materi yang Bapak buat dan pelajari contoh-contoh soal yang ada di situ. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat anak-anak kami pahami. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga semangat dan selalu berdoa semoga keadaan kita, keadaan negara ini dipulihkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.